Tempat ini sudah didesain sebagai Dongyeon pembelajaran oleh Sekolah Pelatihan Kemampuan Awakener. Ini adalah Dongyeon F-Rank, hutan Geika. Monster Geika yang ada di sini jauh lebih kuat daripada monster yang biasanya ada di Dongyeon F-Rank. Namun, ada dua alasan kenapa tempat ini dipilih sebagai Dongyeon pembelajaran. Pertama, ini adalah Dongyeon jenis lapangan yang memiliki jebakan dan lain-lain, tapi tidak ada ancaman lain selain monster. Kedua, Geika tidak hidup berkelompok, jadi kau bisa memancing mereka dan mengurus mereka satu persatu. Rinciannya akan dijelaskan ketika kalian masuk ke dalam. Ucap Kim Il-hyun menjelaskan tentang Dongyeon yang akan mereka masuki hari itu. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam Dongyeon di dunia nyata. Karena tutorial dimulai di Dongyeon, aku tidak pernah masuk melalui pintu semacam ini sebelumnya. Ada sedikit perasaan melayang ketika melewati pintu. Dan kemudian Kang Hyun menutup matanya sejenak, merasakan hembusan udara dari dalam Dongyeon itu. Setelah itu, Kang Hyun pun membuka matanya. Pemandangan berbeda ketika aku membuka mata. Oh, ini adalah Dongyeon. Itulah gumaman Kang Hyun dalam benaknya ketika ia memasuki Dongyeon pertama kalinya. Portal atau gerbang yang kita masuki barusan. Kalau aku pergi ke tempat yang sama, apa aku bisa kembali ke tempat awal? Tanya Kang Hyun ke Yu Seong. Mereka sudah menjelaskan itu saat di kelas. Jawab Yu Seong ke Kang Hyun. Kau bisa kembali. Aku tidak mau dilihat sebagai orang gila. Ah benar, jangan bicara padaku. Ucap Kang Hyun kembali ke Yu Seong. Kau duluan yang bicara padaku kawan, sahut Yu Seong. Pertama-tama, asisten pelatih akan memancing Geika dan memberikan demonstrasi. Setelah itu kalian akan berburu satu monster dalam satu kelompok berisi 5 orang. Jelas Kim Il-hyun memberikan instruksinya kepada seluruh peserta calon hunter di sana. Asisten, panggil Kim Il-hyun ke asisten yang ada di belakangnya, bertanda untuk memulai pergerakan. Ketika memancing keluar mereka, bergeraklah ke tempat terbuka, di mana mudah untuk bertarung. Sambil kita bergerak, akan kujelaskan lagi tentang Geika. Geika adalah monster tipe burung. Tinggi dari kepala hingga kakinya kurang lebih 2 meter. Dan penampilannya mirip seperti burung unta. Ciri khasnya adalah kaki yang cepat dan paruh yang kuat. Secara khusus, serangan yang menggunakan paruh akan dengan mudah membengkokkan bahkan armor besi. Karena itu sangat berbahaya, dibutuhkan pertahanan khusus. Strategi dasarnya adalah dengan mengepungnya dengan beberapa orang dan mengikat kakinya. Jelas Kim Il-hyun kepada seluruh peserta. Lalu tiba-tiba muncul jendela notifikasi sistem di depan Kim Il-hyun. Inti pusat Dongyeon telah diambil. Portal keluar telah terbuka. Ternyata bukan hanya Kim Il-hyun saja yang mendapatkan notifikasi dari sistem kala itu. Semua orang yang ada di Dongyeon itu juga mendapatkan notifikasi dari sistem. Dongyeon akan segera runtuh, semua harap keluar. Itulah notifikasi yang disampaikan sistem kepada seluruh manusia yang ada di dalam Dongyeon itu. Kemudian, tak lama setelah itu, terlihat banyak retakan dimensi yang terjadi di Dongyeon itu. Jangan panik dan pergilah satu persatu. Kita harus keluar sebelum Dongyeon benar-benar runtuh. Masih ada cukup waktu, jadi bergeraklah dengan tertib. Ucap Kim Il-hyun dengan keras, memberikan instruksinya ke seluruh orang yang ada di sana. Lalu, selang beberapa waktu, terlihat pintu Dongyeon itu terbuka. Kemudian, terdengar perbincangan dari beberapa orang peserta yang ada di sana, yang baru saja berhasil keluar dari dalam Dongyeon itu. Apa yang terjadi? Bukankah itu mengatakan kalau inti pusatnya telah diambil? Jadi itu berarti sudah dibersihkan. 2, 4, 6. Semua sudah keluar tanpa ada yang tertinggal. Siapa yang membersihkan Dongyeonnya? Gumam Kim Il-hyun dalam benaknya kala itu, memikirkan apa yang terjadi terhadap Dongyeon itu. Pelatih, itu. Panggil asisten pelatih yang berada di belakang Kim Il-hyun, memberitahukan yang dia lihat di sana. Dongyeonnya. Terlihat Dongyeon itu mengeluarkan aura ungu kehitaman. Tidak mungkin. Asisten pelatih, minta bantuan. Kadet, tolong tinggalkan tempat ini. Itu Dongyeon Break. Teriak Kim Il-hyun memberitahu dan memberikan instruksinya kepada seluruh orang di sana. Tuan Kim Il-hyun, ada apa? Tanya Kang Hyun sembari menghampiri Kim Il-hyun. Kadet Kang Hyun, pas sekali kau datang. Sahut Kim Il-hyun ketika melihat Kang Hyun kala itu. Ini adalah Dongyeon Break. Aku ingin meminta bantuan kadet untuk memberikan sedikit bantuan di depan. Ucap Kim Il-hyun ke Kang Hyun. Dongyeon Break,
Tanya Kang Hyun bingung. Kalau kau menghancurkan atau mengambil inti utama tanpa membunuh bos monster, ketika Dongyuan runtuh, monster yang tersisa akan keluar dari portal. Ini disebut Dongyuan Break. Jelas Kim Hyun ke Kang Hyun. Bukankah kau sudah belajar di kelas? Ucap Kim Hyun bertanya kembali ke Kang Hyun. Tentu saja. Sebenarnya itu hanya tes untuk melihat apakah kau tahu hal itu. Ucap Kang Hyun dengan sedikit canggung menjawab pertanyaan dari Kim Hyun. Lagi-lagi dengan omong kosong itu. Maaf, tapi aku tidak punya waktu untuk bercanda. Gaika akan segera berhamburan keluar. Aku akan memimpin para kadet, jadi kau harus tetap di sini dulu. Ucap Kim Hyun meminta bantuan Kang Hyun kala itu. Tak lama kemudian, terlihat seekor monster Gaika keluar dari Dongyuan itu sembari meraung. Sial, sudah dimulai. Ucap Kim Hyun kaget setelah menyadari para monster Gaika sudah mulai keluar dari dalam Dongyuan. Kang Hyun, kuserahkan padamu. Ucap kembali Kim Hyun sembari bergegas pergi untuk mengamankan semua para kadet yang ada di sana. Tunggu sebentar, aku belum mendengar semuanya. Ucap Kang Hyun memanggil Kim Hyun. Tolong buat kelompok 5 orang. Kalau kalian tidak mengikuti saranku, kalian bisa mati. Ucap Kim Hyun memberikan instruksinya ke seluruh kadet yang ada di sana. Jadi, ucap kembali Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun menoleh ke arah para monster itu dengan sedikit tersenyum penuh arti. Dia ingin aku mengurus semua monster ini sendirian. Ucap Kang Hyun sembari terlihat telah banyak monster Gaika yang telah keluar dari dalam Dongyuan itu. Terserah, maju sini. Lanjut ucap Kang Hyun sembari terlihat Yu Seong berlari menghampiri Kang Hyun di sana. Aku ikut kawan, teriak Yu Seong. Lalu dengan cepat Yu Seong menghantam salah satu monster yang telah sampai ke Kang Hyun dengan senjata gada yang digunakannya. Monster itu pun yang terkena pukulan dari Yu Seong meraung kesakitan. Yu Seong, ucap Kang Hyun melihat Yu Seong yang tiba-tiba datang membantu. Ucap Yu Seong menghela nafasnya sembari terlihat dari belakang tubuhnya bergetar hebat setelah menumbangkan satu monster Gaika tadi. Lihat itu, ekspresi wajah Kang Hyun pun berubah menjadi kesal ke Yu Seong di sana. Kau tidak boleh bersenang-senang dengan mereka sendirian. Teriak Yu Seong ke Kang Hyun sembari membantai monster Gaika yang datang padanya. Aku sangat benci ini, gumam Kang Hyun. Yah, lagi pula, entah kenapa aku bisa percaya untuk memiliki orang gila di sisi kita. Kemudian, Kang Hyun maju menyerang dengan pedangnya sembari tersenyum. Dengan sangat cepat dan dahsyat, Kang Hyun menebas seluruh monster Gaika yang ada di sana, sembari juga dilihat oleh Yu Seong. Yu Seong, tutup telingamu, pinta Kang Hyun ke Yu Seong di sana. Lalu notifikasi sistem muncul. Lion Roar of Wreck diaktifkan. Bajigur kepala ayam, teriak Kang Hyun dengan skillnya. Setelah mendengar teriakan skill Kang Hyun, monster Gaika itu sejenak terdiam sembari bergetar tubuhnya. Lalu sistem notifikasi menyampaikan seluruh stat dan moral seluruh musuh telah berkurang. Kim Hyun pun menyadari apa yang dilakukan oleh Kang Hyun terhadap para monster Gaika itu. Kelihatannya makhluk ini entah kenapa jadi semakin lemah ya. Bukankah barusan terdengar suara? Ucap para kadet yang juga melawan monster Gaika di sana. Itu adalah skill milik kadet Kang Hyun. Apa itu memiliki EV debuff? Ucap Kim Hyun dalam benaknya. Bantuan akan segera tiba. Kelihatannya kita bisa menangani ini lebih baik daripada yang kukira. Tapi masalahnya adalah, gumam kembali Kim Hyun dalam benaknya. Magic Explosion, teriak Kang Hyun sembari mengeluarkan salah satu skillnya. Lalu skill tersebut dihantamkan Kang Hyun ke salah satu monster Gaika di depannya. Skill jenis apa ini? Aku bisa menggunakannya karena itu aku, tapi orang lain tidak bisa menggunakannya kan? Ucap Kang Hyun sembari melihat salah satu monster Gaika yang terkena skillnya itu hancur berantakan di hadapannya. Wah, kawan, apa itu? Apa itu magic? Tanya Yu Seong setelah melihat salah satu skill yang dilepaskan Kang Hyun tadi. Ini adalah skill yang baru aku dapatkan, jawab Kang Hyun. Dari tutorial, sahut lagi Yu Seong bertanya sembari asik membantai monster Gaika di sana. Itu rahasia, jawab singkat Kang Hyun. Yang lebih penting lihat sebelah sana bro, ucap kembali Yu Seong memberitahu Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun pun kaget menyadari hal itu di depan matanya. Tanah di sekitar mereka pun bergetar dikarenakan sesuatu. Terlihat kaki seekor monster Gaika yang sangat besar menginjakan tanah di luar Dongyuan.
Ada seekor monster geika yang berbeda ukuran dengan monster geika lainnya telah keluar dari dalam Dungeon menampakkan wujudnya. Notifikasi sistem pun muncul. Mutan geika, bos monster. Gumam Kim Il-hyun melihat monster geika berukuran sangat besar itu. Oh tidak, pasukan belum tiba. Tidak peduli sebanyak apapun Kang Hyun menghadapi bos, tubuh raksasa itu adalah masalah besar. Meski untuk mereka berdua, ini pertama kalinya mereka menghadapi monster sungguhan. Kawan, dia milikku. Berikan itu pada adikmu ini. Hehehehe. Pinta Yoseong, omong kosong. Aku akan makan yang satu itu. Balas Kang Hyun, juga sangat bersemangat melihat monster geika yang sangat besar di sana. Kemudian, Shin pun berpindah setelahnya. Sepertinya upacara kelulusannya besok. Apa hari ini ada insiden saat latihan di Dungeon? Tanya seseorang di sana. Ada seseorang penyusup di Dungeon latihan dan sengaja menyebabkan kerusakan. Kami menduga ini adalah kelanjutan dari serangan teroris di Dungeon yang terjadi sejak bulan lalu, jawab Kim Il-hyun menjelaskan. Sahut seorang wanita di sana. Apa ada siswa yang menarik? Tanya kembali wanita itu. Ada sekitar 2 orang. Mereka adalah para siswa yang berhasil mengalahkan bos di Dungeon Mutan Geika. Ucap kembali Kim Il-hyun menjawab sembari terlihat kejadian yang lalu. Kang Hyun dan Yoseong telah berhasil mengalahkan bos monster Geika. Sahut kembali wanita itu. Salah satunya adalah seorang siswa dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Kekuatan, kecepatan, kelincahan, semuanya berada di level monster tanpa kekurangan sedikit pun. Namun keunggulan terbesarnya adalah kemampuan penyembuhan yang luar biasa, daya tahannya yang luar biasa, keberaniannya untuk tidak takut cedera, dan taktik tak terduga yang muncul darinya pasti menjadi bagian yang paling sulit dihadapi sebagai musuh. Satu orang lainnya adalah tipe yang sama sekali berbeda. Haruskah kita memanggilnya jenius? Dia siswa dengan combat sense yang luar biasa, kemampuan untuk merespon setiap momen, dan keterampilan teknisnya benar-benar luar biasa. Tapi sifatnya yang terlalu kejam adalah kelemahan yang cukup signifikan. Ucap kembali Kim Il-hyun menjelaskan tentang kedua kadet yang telah mengalahkan bos monster Dungeon Break beberapa waktu yang lalu ke wanita di hadapannya itu. Mengabaikan kata terakhir. Jarang sekali Kim Il-hyun memuji seseorang sampai sejauh itu. Apakah sudah mengajukan tawaran untuk merekrutnya? Tanya kembali wanita itu. Berpromosi kepada siswa saat bertugas sebagai instruktur adalah ilegal, jawab Kim Il-hyun. Kau masih tidak fleksibel ya? Sahut wanita itu ke Kim Il-hyun. Bukankah sudah wajar jika bawahan mirip dengan sifat bosnya, pemimpin guild? Sahut juga Kim Il-hyun ke ketua guild Dangun yang bernama Han Seon. Yang ternyata Kim Il-hyun telah melaporkan seluruh aktivitas dan kejadian selama masa pelatihan awakening baru. Mengirim instruktur itu bagus, tetapi tolong kembalilah ke guild segera. Kecelakaan kali ini ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Oke, aku mengerti. Itulah seluruh percakapan mereka berdua antara Kim Il-hyun dan ketua guild Dangun, Han Seon. Lalu Shin pun berganti pada upacara pelantikan awakening baru yang akan menjadi hunter resmi. Terima kasih atas kerja keras kalian selama 10 hari ke belakang. Kuharap keinginan semua orang profesional bisa tercapai. Sekarang kita akan mengakhiri upacara kelulusan, ucap orang yang berpidato itu, kemudian disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh seluruh kadet yang ada di sana. Jadi dia kepala sekolahnya. Aku belum pernah melihatnya, karena sering melihat wajahnya aku mengira Kim Il-hyun adalah orang yang berkuasa di sini, pikir Kang Hyun dalam benaknya kala itu. Silahkan lewat sini pak, ucap seseorang sembari membukukan badannya. Wah, ucap Kang Hyun terpesona melihat sesuatu di depannya. Apa kau terlahir ada sendok perak di mulutmu? Tanya Kang Hyun ke Yoseong. Silakan masuk. Aku akan memberimu tumpangan, ucap Yoseong ke Kang Hyun. Benarkah? Terima kasih, jawab Kang Hyun. Wah, aku tidak pernah naik mobil seperti ini, ucap kembali Kang Hyun, terpesona melihat keindahan mobilnya Yoseong. Tuan Kang Hyun, panggil seseorang ke Kang Hyun kala itu. Tuan Kim Il-hyun, sahut Kang Hyun. Namaku Kim Il-hyun, ucap Kim Il-hyun memperkenalkan dirinya kembali. Ah, apa kau kesini untuk menyapaku? Ternyata kau tipe yang cukup emosional, ucap Kang Hyun ke Kim Il-hyun di sana. Aku tidak bermaksud seperti itu, tapi anggap saja begitu, jawab Kim Il-hyun kembali.
Dungeon break yang terjadi kemarin, ada 2 orang yang berhasil menyelesaikannya. Karena itu aku ingin memberikan hadiah atas itu. Aku akan menghubungimu nanti, jadi nantikan. Begitu juga dengan Tuan Yoseong. Sampai jumpa. Jelas Kim Ehyun yang kemudian akan pergi meninggalkan mereka. Tunggu sebentar. Apa kau kesini cuma mau bilang itu saja? Setidaknya beri aku selamat, kek. Ucap Kang Hyun dengan kesal ke Kim Ehyun. Hah, Tuan Kang Hyun, kau itu kuat. Kau mungkin bisa jadi lebih kuat lagi. Kau tidak perlu menunggu terlalu lama. Kita akan bertemu lagi di Dungeon. Tapi kuharap kau tidak pernah melupakan tanggung jawab sebagai orang yang memiliki kekuatan. Tuan Kang Hyun, sekarang kau juga seorang yang berkemampuan. Jelas Kim Ehyun ke Kang Hyun kala itu, sembari terlihat kartu anggota Hunter yang tertempel di jidatnya Kang Hyun. Kemudian terlihat Kang Hyun berdiri dengan ekspresi yang sangat gagah, sembari terlihat kartu identitas Hunter yang masih tertempel di jidatnya. Apa kau melihat itu, Ah Hyun? Kakakmu sekarang jadi kuat. Ucap Kang Hyun ke adiknya, menyombongkan dirinya di sana. Iya, kau hebat sekali. Jawab Ah Hyun ke kakaknya itu dengan datar, sembari melihat ponselnya. Cuma sampai hari ini kau bersikap sombong. Mulai besok aku sudah bisa masuk ke Dungeon. Ucap kembali Kang Hyun ke adiknya. Bagaimana caranya masuk ke Dungeon ya? Di Gmaps ada nggak ya? Ucap Kang Hyun bertanya sendiri bingung. Kudengar ada website yang banyak dipakai orang namanya Radar. Sepertinya kau bisa menemukan hampir semuanya di sana. Jelas Ah Hyun memberitahukan ke kakaknya itu. Ah, begitu ya? Apa kau semacam ahli yang serba bisa? Sahut Kang Hyun memuji adiknya. Di media sosial banyak yang membahaskan. Lanjut ucap kembali Ah Hyun menjelaskan ke kakaknya. Dulu setidaknya kau masih bermain game atau berselancar di internet. Kenapa sekarang aku merasa dia jadi semakin bodoh? Gumam Ah Hyun dalam benaknya setelah melihat tingkah kakaknya itu. Peta Dungeon, informasi soal monster. Ternyata merekrut anggota party juga dilakukan di sini. Hutan Geika disebut sebagai Dungeon level F. Apa tidak bisa kulakukan sendiri saja? Aku akan menghasilkan banyak uang sendirian dan membanggakan diri kepada ibu. Ucap sendiri Kang Hyun sembari melihat informasi dari ponselnya. Kemudian scene berpindah. Selang beberapa waktu, terlihat kalender menunjukkan tanggal 5 Mei. Kudengar hadiah misi menyelesaikan Dungeon level F sekitar 20 juta won. Selain itu ada juga Magic Stone yang sedang menjadi sumber energi baru dan item yang dijatuhkan monster. Jadi penghasilan tambahan juga tidak bisa dianggap remeh. Untuk para individu dengan kemampuan tinggi, penghasilan mereka dalam sebulan bisa mencapai. Sayang, apa Kang Hyun tidak menghubungi kau belakangan ini? Katanya bulan lalu dia mendapatkan sertifikat atau apalah itu. Ucap sang ayah bertanya ke istrinya. Bukan itu saja, hari ini dia mengirimkan 10 juta won. Sahut istrinya menambahkan, sembari mengupas sebuah apel di sana. Apa? Ucap sang ayah kaget, dan juga sepertinya membeli mobil minggu lalu. Lanjut sang ibu menambahkan, benarkah? Sekarang dia sudah menghasilkan lebih banyak daripada ayahnya. Ucap sang ayah. Tapi aku masih khawatir, dikatakan bahwa banyak orang yang terluka atau meninggal. Aku khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Ucap sang ibu mengkhawatirkan anaknya itu. Biarkan saja. Lebih baik dia melakukan itu daripada menjadi pengangguran di usia segitu. Aku lihat di TV, saat masuk ke Dungeon mereka juga membentuk tim atau party. Hyun bukan orang yang suka bertindak sembrono, jadi dia pasti akan mengurusnya dengan baik. Lagi pula, Hyun sudah pintar dari masih kecil. Jelas sang ayah ke ibu kala itu. Kemudian, scene berganti di sebuah Dungeon. Terlihat seseorang telah membantai monster di Dungeon itu. Ternyata itu adalah Kang Hyun yang telah mencabik-cabik beberapa monster laba-laba di dalam Dungeon tersebut. Hahaha, ini bukan masalah besar. Sini maju, ucap Kang Hyun dengan mengeluarkan skillnya dan menyerang monster-monster itu sembari terlihat ekspresi gilanya. Wahahaha, hahaha. Tawa Kang Hyun sembari membantai satu persatu monster di sana. Di dekat Dungeon, terlihat mobil Kang Hyun merek Bentley terparkir di sana. Lalu terlihat ponsel bergetar karena ada panggilan masuk. Dia tidak menjawab, ucap sang ibu yang mencoba menghubungi Kang Hyun anaknya. Kalau begitu nanti saja, sahut ayah Kang Hyun ke istrinya. Jangan mengganggu anak itu tanpa alasan, telepon saja besok, lanjut ucap sang ayah ke istrinya. Oke, aku akan mencuci piring lalu tidur, jawab sang ibu ke suaminya itu.
Jika kau meneleponnya besok, tolong tanyakan itu juga, ucap sang ayah ke istrinya. Apa? Tanya sang istri. Kau tahu kan? Yang di depan supermarket, ucap suami ke istrinya. Ah, itu. Ah, untuk apa menanyakan hal itu? Pasti negara yang mengurusnya. Mau berapa lama lagi menunggu? Lebih baik jika ada party atau semacamnya. Telepon saja Hyun. Itulah obrolan orang tua dari Kang Hyun dan Ah Hyun malam itu. Sembari terlihat ada sebuah pintu Dongyeon yang sepertinya akan menjadi Dongyeon Break. Tiba-tiba sebuah getaran terjadi di sekitar pintu Dongyeon itu. Perlahan terlihat pintu Dongyeon itu mulai terbuka. Kemudian banyak langkah kaki terlihat bersiap keluar dari dalam Dongyeon itu. Ternyata itu adalah sekumpulan monster goblin yang beraneka ragam jenis goblin ada di sana. Lalu tak lama kemudian terlihat sebuah langkah kaki keluar dari dalam Dongyeon itu. Terlihat juga yang seperti pemimpin para goblin ada di barisan belakang pasukan goblin, sembari terlihat aura merah dari tubuhnya. Kemudian scene berpindah. Pagi hari pun tiba, lalu notifikasi sistem muncul. Core Dongyeon telah dihilangkan, portal yang menuju keluar akan terbuka. Aku menyelesaikan dalam 1 hari. Selanjutnya, apa aku harus mencoba Dongyeon level E? Pasti sedikit lebih sulit kan? Aku harus lebih berhati-hati, karena aku masih belum bisa memastikan apakah bisa menggunakan resurrection di dunia nyata, ucap Kang Hyun yang baru saja menyelesaikan salah satu Dongyeon rank F kala itu. Setelah itu, Kang Hyun mulai memasuki mobilnya. Jadi, mari kita pulang dulu, dan aku juga ingin makan daging sapi dengan Ah Hyun. Ah Hyun, ucap Kang Hyun yang melihat ponselnya ada 39 kali panggilan masuk dari adiknya. Ada apa? Ucap Kang Hyun menjawab panggilan dari ponsel itu. Apa? Ada masalah besar. Ibu dan ayah. Kemudian terlihat Kang Hyun mendengar penjelasan adiknya melalui ponsel itu. Sejenak, Kang Hyun hanya diam, mendengar informasi dari adiknya. Lalu kemudian, terlihat ekspresi Kang Hyun menjadi sangat kaget, seperti ada tekanan yang sangat dahsyat terjadi pada dirinya.